Pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia dan masih bersama dengan saya Shania Alatas. Kali ini saya sudah bersama dengan staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulinga. Halo Pak Arya, apa kabar? Halo, Terima kasih waktunya CNBC Indonesia. Pak, kita tahu bahwa publik ini sedang dihebohkan dengan kasus korupsi dari salah satu badan usaha milik negara, begitu, yang bernama PT Timah Tbk. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya proses komunikasi yang sejauh ini berlangsung antara Kementerian BUMN dan juga Kejagung terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi PT Timah Tbk yang dilakukan berjamaah dan menimbulkan potensi kerugian hingga 271 triliun rupiah? Ya, yang perlu kita awal tuh sebagai highlight itu adalah 271 triliun itu bukan uang yang diambil ya, tapi kerugian misalnya ekologis, lingkungan hidup dan sebagainya akibat penambangan itu gitu. Karena banyak di luaran, wah 200 triliun kalau dibagi ke kita semua berapa tuh gitu kan. Ini sebenarnya nggak seperti itu, tapi kerugian akibatnya kalau akibat penambangan ilegal tersebut gitu. Jadi akibat ekologisnya gitu. Nah, mengenai komunikasi ini memang udah agak lama memang teman-teman dari Kejaksaan itu berkomunikasi dengan PT Timah. Mereka awalnya itu melihat tata kelola. Jadi tata kelola di sistem penambangan. Yang hebatnya juga yang kami tahu itu mereka itu rata-rata dari Kejaksaan itu yang datang itu memang udah pernah bekerja juga di Bangka Belitung, jadi mereka tahu persis ya situasi yang terjadi, sehingga ketika teman-teman Kejaksaan masuk ke PT Timah, kita langsung itu teman-teman PT Timah langsung membuka itu tata kelola yang ada. Dari sanalah teman-teman dari Kejaksaan melakukan pengusutan gitu, penyidikan dan sebagainya. Karena mereka masuk dari tata kelola, sistem tata kelola yang ada di Timah, makanya akhirnya mereka bisa membuka sistematiknya ilegal ini semua gitu. Sistematik banget gitu. Karena yang mereka lihat tata kelola dulu awalnya. Itu yang kami lihat teman-teman Kejaksaan Agung ini nggak main-main gitu. Jadi mereka tidak hanya sekedar satu case. Satu kasus diambil, ini enggak. Jadi kasus itu jadi kasus, betul itu bisa di kasus saja enggak. Tapi teman-teman Kejaksaan tuh masuk sistematik banget masuk. Itu jadi bagi kami tuh sangat menguntungkan ya. Kita support banget dengan teman-teman di Kejaksaan dan kami sejak awal udah mengatakan kepada teman-teman PT Timah ketika tahu teman-teman dari Kejaksaan itu mau masuk untuk masalah tata kelola itu semua kita support dengan semua apapun yang dibutuhkan sehingga bisa terbuka seperti sekarang. Jadi ini bisa kita katakan kerja-kerja teman-teman di Kejaksaan Agung ini hebat banget karena mereka melakukannya dengan membuka secara sistematik. Jadi bukan hanya case-case kecil tapi sistematik banget. Makanya kalau nanti terbuka di pengadilan tuh akan terbuka sistematik banget. Oke, ini kapan sih Pak sebetulnya Kejagung mulai menyelidiki PT Timah ini kan tadi secara tata kelola. Iya. Apakah dari berlangsungnya 2015 atau tahunya sejak kapan nih Pak kira-kira ada indikasi korupsi? Kalau saya rasa kan gini ya, isu-isu ini kan udah lama banget sebenarnya isu-isu mengenai ini dan kemarin mereka masuk ke mulai ini ya, sekitar tahun lalu udah mulai masuk itu dan setelah mereka masuk ya baru bisa lihat semua gitu. Jadi mereka melakukan kayak helikopter view gitu. Jadi bukan dia kecil gitu lihat ini enggak, tapi helikopter view. Makanya ini terbongkarnya bagus banget gitu. Bagus banget. Baik Pak Arya, kemudian juga kan kasus korupsi dari PT Timah Tbk sendiri juga menyebabkan tadi ya potensi kerugian negara, namun juga terlihat dari pembukuan PT Timah yang memang menurun begitu secara 3 tahun terakhir kan, belakangan ini menurun sekali. Nah, pada 2023 juga PT Timah Tbk ini membukukan rugi bersih. Dan pihak DPR pun kemarin sempat menduga bahwa merosotnya kinerja emiten ini tidak terlepas dari aksi para tersangka yang ditetapkan oleh para Kejagung. Bahkan secara gamblang ini DPR menilai bahwa
yang dilakukan oleh para tersangka ini seperti merampok gitu PT Timah sendiri. Nah, bagaimana sih Pak Kementerian BUMN menyikapi hal ini? Iya, jadi kan supaya kita lihat kasusnya ya, ada dua ya case-nya. Pertama, case besarnya itu ya. Jadi dulu itu PT Timah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengambil sisa-sisa hasil penambangan itu di situ gitu. Ada ruang-ruang itu dikasih. Kemudian jadi setelah penambangan sisanya gitu loh. Jadi setelah habis penambangan ada sisanya. Ternyata yang terjadi mereka tidak lagi ngambil sisanya. Tapi justru malah yang belum diambil pun diambil gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah kerjasama smelter. Itu juga ternyata jadi smelternya Timah ini dikerjasamakan supaya utilisasinya besar, banyak gitu ya dengan pihak swasta. Ternyata itu malah memasukkan timah-timah ilegal masuk ke smelter tersebut gitu. Gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi walaupun ini udah lama juga dihentikan, tapi yang ini masih kemarin baru dihentikan yang masalah ilegal ini, yang dia awalnya dia adalah hanya mengutip sisa-sisa hasil tambang, terakhir malah tambang yang belum ditambang pun malah dia tambang. Nah itu yang ini ya yang terjadi gitu. Jadi supaya kita tahu paham nih ininya. Dan itu membuat memang ya namanya PT Timah itu menurun. Jadi yang tadinya misalnya dia dapat sekian, iupnya kan lokasi dia diambilin gitu. Jadi dia turun terus, produksinya turun terus gitu ya. Dan hebatnya lagi, jadi dia mau lagi jual ke PT Timah yang ilegal nih. Tapi dengan harus harga pasar gitu. Ya kan lucu aja ya, dia ngambil dari Timah, harusnya minta harga pasar gitu. Jadi memang produksinya turun terus dan memang kerugiannya dalam. Tapi setelah kejadian ini, gitu ya, ini kan stop semua nih, yang ilegal nih, naik loh, Timah ini naik sekarang, produksinya naik lagi. Jadi makanya kita bilang bahwa ini bagus banget gitu, bagus banget karena akhirnya penambangan ilegal yang bertahun-tahun ini akhirnya bisa berhenti gitu. Makanya kita sih berharap setelah teman-teman Kejaksaan Agung bertindak ini dan nanti berproses ini, jadi dampak langsungnya udah langsung kelihatan nih untuk PT Timah. Jadi setelah kejadian ini langsung PT Timah itu produksinya naik, volume produksinya naik. Ini sangat baik gitu ya. Jadi karena semua berhenti, yang ilegal itu berhenti karena kan udah tahu nih lagi di tangannya sama Kejaksaan Agung dan meledak gitu, gitu sih. Oke ya, karena memang berdasarkan yang tercatat nih Pak, untuk melihat tahun kemarin saja nih turunnya 26% gitu kan Pak. Dari 14.855 ton pada 2023, ini menjadi dari 20.000 menjadi 14.000 saja begitu kan. Ini sangat jauh kan harusnya Pak. Ini 2019 timahnya Indonesia itu diekspor gitu ya, hasil timah kita produksinya. Itu besar banget, terbesar tuh di Timah, swasta cuma kecil. Sekarang swastanya banyak banget. Nah, bayangin nih, dulu Timah itu bisa dibilang hampir 3/4 lebih, apa 80% tuh market share dia pegang. Sekarang enggak, market share-nya paling tinggal berapa puluh persen gitu, nggak nyampe 50% loh. Swastanya besar. Sementara iupnya terbesar tuh iup Timah. Iupnya iup Timah yang terbesar, tapi volume produksi swasta lebih besar jauh daripada Timah. Ya lucu aja gitu. Itu kan sebenarnya bisa kelihatan ini udah sering banget, tapi ya memang saya nggak perlu cerita lagi gimana, tapi teman-teman Kejaksaan nanti akan bisa membuka semuanya gitu. Oke, tentu Pak, sekarang kan memang masih bergulir terus ya Pak pemeriksaan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Bagaimana sih Pak komitmen dari Kementerian BUMN bersama dengan manajemen PT Timah yang existing saat ini untuk membantu pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini bisa tuntas? Dan juga Pak, apakah dari pihak Kementerian BUMN juga menyiapkan tim khusus untuk membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung? Yang pasti gini, yang pasti sekarang ini ya, dengan adanya ini kita kan support ya, dan tim legalnya Kementerian BUMN itu mensupport PT Timah
untuk membantu teman-teman kejaksaan melakukan lebih jauh lagi lah ya langkah-langkahnya. Jadi memang kita support dari sisi itu, dan yang pasti apa namanya, kita dari Kementerian BUMN tuh untuk direksi, biar kamu tahu tuh kita udah ganti memang. Itu. Jadi pergantian kita lakukan kemarin itu, langsung kita ganti langsung. Kan yang kerja sekarang memprosesnya adalah direksinya pada baru semua nih. Ada sih orang lama, tapi itu yang mengetahui. Tapi kita lihat mudah-mudahan sih profilnya yang kita lihat bersih gitu. Itu yang kita lakukan ketika kemarin kita melakukan, jadi perbaikan direksinya kita lakukan kemarin tahun lalu itu gitu. Baik, jadi tidak hanya mensupport dari sisi legal timnya Kementerian BUMN sendiri yang ikutan juga mensupport dari data-data PT Timah. Justru direksi baru ini yang sejak awal berhubungan sama kejaksaan. Oke, jadi ada juga restrukturisasi direksi tadi Iya, juga ya itu Pak sejak ya? awal harus, makanya kita support banget. Mereka karena nggak ada beban mungkin ya, jadi santai aja mereka bisa kerjasama dengan kejaksaan gitu. Oke, nah kemudian Pak, PT Timah Tbk atau TINS ini kan memang merupakan sebuah perusahaan publik ya, yang setengah sahamnya memang dimiliki oleh masyarakat ataupun publik. Sehingga sangat penting untuk dilakukan rangkaian aksi untuk mengembalikan kepercayaan dan juga investor terhadap PT Timah maupun ekosistem BUMN itu sendiri. Nah Pak, bagaimana sih gambaran instruksi-instruksi dari Kementerian BUMN terhadap manajemen PT Timah existing saat ini terkait dengan perbaikan kinerja, kemudian juga perbaikan GCG perusahaan ke depannya? Justru sekarang kita sudah minta kepada Main ID sebagai holdingnya untuk membuat sebuah konsep besar tata kelola Timah ke depan. Jadi justru kita pengen Timah ini progresif dihilirisasi gitu, di mana kita minta untuk ada pengusulan tata kelola baru nih, sehingga nanti peran BUMN untuk melakukan langkah-langkah, sehingga kita tahu nih, ini timahnya dari barang ilegal atau enggak gitu. Baru kemudian semua akan terkontrol, ekspornya pun akan terkontrol, negara akan lebih diuntungkan gitu. Jadi mulai dari orenya itu sampai ke logamnya itu nanti itu akan diatur tata kelolanya. Jadi sekarang kami sudah minta Main ID untuk bikin sebuah tata kelola untuk bangsa Indonesia ini, ya kayak di nikel tapi berbeda ya. Tapi tata kelolanya pasti lebih ini malah karena memang dominan ya di BUMN dalam di PT Timah di urusan pertimahan ini, maka nanti peran BUMN akan lebih besar dalam hal pengelolaan tata kelolanya, sehingga ngontrolnya nanti lebih gampang. Oke, jadi instruksi paling utamanya saat ini memang membuat tata kelola timah begitu ke Main ID ya, Iya. terkait dengan PT Timah agar lebih gampang dimonitoring. Iya. Begitu Jadi ya, sekarang justru kita sudah, PT Timah ini sudah kita minta semua berkoordinasi baik ke Kementerian ESDM dan tentunya dengan Kemenko Marves untuk membuat tata kelola, sehingga akan mudah-mudahan kalau tata kelola ini disetujui, ini akan mengubah mengubah industri timah kita gitu, khususnya untuk penambangan timah kita. Dan yakin sih kita ya, ini akan membuat banyak pihak akan ribut-ribut lagi sih, kayak nikel. Karena nantinya itu akan bisa juga masalah harga, masalah apa gitu. Negara akan berperan besar gitu. Mungkin kalau ini jadi, ini juga salah satu capaian di masa pemerintahan Pak Jokowi yang akan bagus banget buat bangsa kita, seperti hilirisasi nikel gitu. Ini akan hal yang baik juga untuk di Timah kalau ini terjadi ya, kalau konsep ini. Jadi kami udah dorong ke sana, jadi udah sampai ke sana tataran kita. Jadi tidak hanya case-nya oke jalan terus gitu ya, tapi kan kita harus maju. Kita membuat tata kelola, dan ini udah dikoordinasikan dengan jadi Kemenko Marves yang langsung ngelit gitu ya, dan kita support di sananya gitu.